bijaksana. Hadirin sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah. Wakil Presiden Sains dan Penelitian Yordania, Odeh Rosin Al-Jayyausi, dalam bukunya Islam and Sustainable Development New Worldviews berpendapat bahwa model pembangunan ekonomi kita memiliki banyak titik buta dalam hal konservasi alam. Manusia cenderung khawatir tentang modal finansial, akan tetapi kurang peduli dengan modal sosial dan alam. Sustainable Development Report dalam capaian SDGs pada tahun 2023 melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-75 dari 166 negara di dunia. Angka yang cukup fantastis yang mengartikan bahwa banyaknya jumlah bencana yang melanda di negeri kita tercinta ini. Hadirin, coba kita amati sejumlah peristiwa yang memprihatinkan di negara kita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 4.940 bencana melanda di negeri kita ini yang mengakibatkan berjuta warga harus mengungsi. Ratusan miliar merugi, miskinan dan kebodohan semakin meninggi. Bahkan 267 korban mati menghadap ilahi Rabbi. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hadirin, pada kesempatan emas ini kami akan menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Membangun Kesadaran Peduli Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan dalam Persepsi Al-Quran, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Hamba berlindung kepada Allah
yang tersirat dalam kalimat ta'aral fasad telah nampak kerusakan. Sedangkan makna yang dimaksud dalam kata al-fasad adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Demikian penafsiran Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mu'jamul Mufradatil Al-Fadil Quran halaman 636. Syekh Muhammad Ali As-Sawuni dalam kitab Safwatut Tafasir sebagaimana mengutip pendapat Imam Al-Baitawi jilid 2 halaman 442, beliau menjelaskan bahwa terjadinya kerusakan yaitu berupa kelaparan, timbulnya kebakaran, munculnya banjir bandang, lenyapnya keberagaman, dan terjadinya berbagai kerusakan yang disebabkan kemaksiatan manusia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah disebabkan oleh ulah tangan manusia. Maksudnya adalah kerusakan alam disebabkan oleh bergelimannya dosa dan maksiat manusia. Karena serasinya alam tergantung pada ketaatan manusia. Demikian penafsiran Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim jilid 6 halaman 320 baris ke-10 dari atas. Hadirin rahimakumullah, baru-baru ini hadirin dilansir dari bnpb.id pada tanggal 5 Februari 2024 telah terjadi bencana alam berupa banjir yang disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi dan ulah tangan manusia yang menghantam wilayah Kabupaten Demak. Melihat fenomena tersebut, tidak heran ketika tangan-tangan jahil manusia bertindak cekatan dan bertindak tidak senonoh terhadap alam ini. Gunung-gunung digunduli, perkebunan dihabisi, bahkan sungai dan air laut pun dicemari. Akibatnya bencana tak terhindari membuat alam semakin sengsara, merana, tersiksa, bahkan menderita yang tiada tara. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin, bagaimana solusi Al-Quran untuk menjawab seluruh problematika ini? Untuk itu, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 sebagai berikut. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق Allahul Azim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan
lafaz wala tufsidu fil ardi ay ma'as bid'ati ila ghairillah. Dan janganlah kalian semua berbuat maksiat untuk kerusakan bumi ini, dan jangan pula mengajak kepada selain Allah. Dengan demikian hadirin, maka haram hukumnya bagi kita, saya, saudara-saudara, untuk melakukan kemaksiatan atau menanam benih-benih dosa yang membuat Allah murka. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana keterkaitan ayat tadi jika dikaitkan dengan kondisi bangsa saat ini? Alhamdulillah hadirin, kita patut berbahagia karena saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membangun kesadaran lingkungan seperti single plastic and declaring for life better. Oleh karena itu hadirin, ada 3 langkah yang dapat kita lakukan sebagai solusi untuk meningkatkan pemahaman dan pengimplementasian SDGs yang kami singkat dengan 3K. Yang pertama, kepada seluruh rakyat Indonesia, hendaklah kita timbulkan kesadaran untuk memelihara dan memakmurkan alam semesta. Kedua, kepada para pengelola industri diharapkan lebih hati-hati, teliti, dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, kepada aparatur pemerintah, para penegak hukum, tolong tindak tegas, bahkan tangkaplah oknum-oknum perusak lingkungan hingga akar-akarnya. Jika langkah tersebut telah dilakukan, kami yakin alam semakin subur, Indonesia semakin makmur, dan menjadi negeri yang amin, amin ya rabbal alamin. Dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki peranan penting untuk menjawab seluruh problematika ini dan untuk menjaga kesadaran lingkungan. Di sini